Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menganjurkan masyarakat untuk segera melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksinasi apapun. Hal ini dikarenakan virus COVID-19 masih terus bermutasi dan menyerang manusia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyampaikan bahwa kondisi virus COVID-19 saat ini masih terus bermutasi dan menyerang manusia. Dari hasil uji klinis vaksin COVID-19 dengan menggunakan titer antibodi, turut menunjukkan penurunan tingkat kekebalan individu setelah 6 bulan pasca vaksinasi dosis kedua. Oleh karena itu, Kemenkes menganjurkan masyarakat untuk segera melengkapi dosis vaksinasi COVID-19. Kali ini, Kemenkes tidak lagi mengklasterkan jenis vaksinasi yang digunakan dan memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan jenis vaksinasi apapun yang tersedia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Diki Budiman selaku peneliti kesehatan global. Kang Diki, apa kabar? Sehat, Kang? Ya, alhamdulillah sehat Bang Akbar. Selamat sore waktu Australia, Kang Diki. Ya, selamat siang waktu Indonesia. Baik. Kang Diki, menanggapi pernyataan pemerintah terkait vaksinasi yang masyarakat sudah diperbolehkan menggunakan vaksinasi apapun. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini aman atau tidak nih, Kang Diki? Ya, sekarang memang kondisinya adalah bahwa pertama untuk merespon dan menjaga ya pemulihan yang terus dilakukan saat ini dan sudah semakin membaik. Namun bicara ancaman kan tetap ada. Nah, oleh karena itu perlu sekali ada konsistensi atau terjaganya level atau modal imunitas di masyarakat dengan cara vaksinasi atau adanya pemberian vaksinasi. Sebetulnya apapun itu, vaksinnya saat ini masih terbukti mencegah kematian maupun keparahan. Tapi kalau bicara dari sisi data terakhir, bicara untuk mencegah dari terinfeksi, mencegah dari kemungkinan penularannya, itu sekarang makin menurun dari vaksin itu. Kalau bicara vaksin secara umum ya yang sudah kita gunakan sebelumnya, kita belum bicara vaksin bivalen yang terkini misalnya. Nah, artinya saran dari ataupun kebijakan yang dipilih oleh pemerintah ini ya sebetulnya tidak menjadi masalah karena kan dalam mengendalikan pandemi ini termasuk tadi pemulihan, jangan sampai rumah sakit ataupun masyarakat ini banyak yang jatuh sakit atau harus ke rumah sakit. Nah, itu bisa didapat dengan apapun vaksin yang saat ini ada di dalam daftar yang ada di Kementerian Kesehatan atau di Indonesia. Jadi ini kebijakan yang tepat dan memang harus, terutama yang harus didorong adalah bagi yang belum pernah sama sekali, ya gitu Mas Akbar, yang belum pernah sama sekali mendapatkan vaksin ini atau yang disebut dengan pemberian vaksinasi primer gitu. Ini terutama pada anak yang dari tadinya 5 tahun, nah sekarang misalnya masuk 6 tahun. Nah ini yang atau mungkin orang dewasa yang tadinya belum sempat. Nah ini yang tentu penting diberikan, apapun vaksin. Lalu kalau Kang Diki sendiri melihatnya, ini sudah jarang sekali mungkin ya pemerintah menyinggung soal kasus COVID-19. Tapi saat ini kembali lagi, diingatkan kembali lagi terkait vaksinasi, masyarakat boleh melakukan apapun. Memang apa yang pemerintah lihat saat ini? Sehingga harus menurunkan pernyataan seperti itu. Ya, ini sebetulnya kaitannya dengan adanya potensi dampak dari kehadiran subvarian baru ya. Seperti halnya XBB kelompok ini kelompok masih di bawah Omicron, tapi dia sudah lebih memperlihatkan kemampuan yang lebih dibanding turunan Omicron lain dalam menginfeksi, termasuk mencegah keparahan gitu. Nah, ini hanya bisa diminimalisasi dampaknya dengan pemberian vaksinasi booster gitu. Makanya ini yang artinya direspon oleh pemerintah seperti itu. Karena di negara lain termasuk di sini dampaknya cukup serius pada kelompok terutama rawan ya, lansia dalam hal ini atau yang punya komorbid, apalagi belum sempat di booster. Nah, ini bisa cukup serius dan sampai fatal. Ada yang sampai fatal gitu. Jadi artinya kalau bicara COVID ya kita jangan sampai beranggapan ya bahwa
ya sudah tidak ada kematian oleh COVID, tidak ada orang masuk ICU karena COVID, masih ada, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Nah, ini yang artinya eh, pesan ataupun kebijakan yang ada dan diluncurkan ini untuk diketahui oleh masyarakat bahwa ada alasan yang mendasarinya, yaitu ancaman yang masih ada gitu. Ancaman yang masih ada, nyatanya masih ada masyarakat yang masuk ICU begitu Kang Diki ya. Masih ada masyarakat Betul, yang juga betul. hingga meninggal dunia akibat COVID-19 dengan varian baru. Tapi saat ini kan eksposur masyarakat sudah tidak lagi melihat ke arah sana. Bahkan sudah banyak lagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Peraturan ini pun sudah diterbitkan oleh pemerintah. Lalu mereka-mereka semua ini yang terkena yang hingga terkena dampak yang lebih parah, selain karena vaksinasi, kategorisasi apa saja yang akhirnya mereka ini memiliki masuk dalam kelompok risiko begitu Kang Diki? Terutama adalah orang yang sudah terinfeksi lebih dari 2 kali ya. Ini mereka adalah orang yang berisiko tinggi, masuk pada kelompok yang bahkan menjadi jauh lebih rawan. Jadi ketika seseorang terinfeksi berulang oleh COVID-19 ini, ya, virus ya penyebab COVID-19 ini, maka kemampuan tubuhnya dalam mempertahankan diri dari beragam infeksi itu menurun atau terganggu. Dan ini artinya bukan hanya oleh COVID, tapi infeksi virus lain, bakteri lain, bahkan infeksi jamur, itu bisa terjadi. Selain itu, ini bicara COVID-19, dampak COVID-19 yang disebut dengan dampak jangka menengah jangka panjang. Ini yang tadi bahkan sebelum ini Mas Akbar sudah menyinggung, melaporkan kasus diabetes di Indonesia meningkat. Kasus bahkan penyakit jantung meningkat, hipertensi meningkat. Itu kalau dilihat dari negara-negara maju yang datanya bagus, di balik itu ada dampak dari infeksi COVID berulang. Karena COVID ini merusak beberapa atau berbagai organ, antara lain kelenjar pankreas yang memproduksi insulin, yang akhirnya kemampuan tubuh dalam mengendalikan gula darah ya terganggu. Nah, ini yang sudah ada risetnya itu. Kemudian jantung, bahkan di negara-negara maju banyak kasus stroke maupun serangan jantung, bahkan kematian mendadak pada usia muda ya terjadi. Ya karena apa? Riwayat infeksi COVID yang berulang. Jadi sekali lagi, selain kalau bicara di tahun pertama atau katakanlah sampai tahun ketiga dari pandemi, kita bicara kelompok berisiko tinggi adalah yang belum divaksin, belum booster, relasinya sekarang sudah masuk tambahannya itu apa? Orang yang berkali-kali terinfeksi COVID. Orang yang berkali-kali terinfeksi COVID memiliki resiko lebih tinggi Kang Diki, karena kekebalan tubuhnya diserang terus-menerus begitu ya. Maka tidak jarang kata Kang Diki, ini banyak sekali kasus-kasus kesehatan yang juga menurun begitu ya, seperti jantung, diabetes tadi. Artinya ini dampak dari COVID begitu luas. Lalu bagaimana kita menyikapi kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya, Indonesia maupun secara global begitu, ini menurun? Ya, jadi ini yang sejak bahkan awal ketika pandemi yang masih tahun pertama, saya sampaikan bahwa mitigasi bencana wabah ini ya, kemudian strategi yang dipilih itu tidak boleh melihat jangka pendek, gitu. Dia harus melihat jangka menengah, jangka panjang, karena waktu itu ya 1 tahun saya termasuk, walaupun saya peneliti di health security ini dan saya epidemiolog juga dan saya dokter, ya saya juga belum tahu banget apa ini virus ini ya. Tapi sebagai ahli saya bisa memberikan saran, opsi strategi yang dipilih itu harus strategis, harus melihat jangka panjang. Jangan sampai di awal mengabaikan, meremehkan, sehingga akhirnya ya ini yang akan dihadapi oleh banyak negara. Apa itu? Tsunami long COVID. Tsunami long COVID ini adalah akibat banyak negara yang abai atau lemah dalam mitigasi atau pencegahan. Sehingga masyarakatnya banyak yang terinfeksi, bahkan berulang-ulang tadi. Nah, pada masyarakat, pada orang yang terinfeksi tadi, jadi akan menurun kualitas kesehatannya. Nah, ini yang akan dihadapi dunia. Bahkan pada level dunia saja saat ini sudah mulai terlihat bahwa kasus-kasus infeksi lain ya, yang
tadinya sudah mulai bisa dikendalikan, meningkat. Ya, misalnya apa? Misalnya saat ini di negara maju, sekali lagi kan kenapa saya bilang negara maju? Karena datanya ada gitu. Misalnya flu sekarang nih saya di sini sudah baru masuk musim dingin. Flu sekarang meningkat 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Ya. Jadi, tapi kalau bicara flu jangan dianggap ya ini batuk bilang enggak, di sini flu itu bisa meninggal. Oh iya. Flu bisa meninggal karena ini kan infeksi virus yang indungnya indung semang dari virus H1N1 ini adalah yang menyebabkan pandemi 100 tahun yang lalu. Baik. Jadi artinya kita harus sadari bahwa mencegah infeksi apapun itu lebih baik daripada sakit terus mengobati padahal ada dampak yang panjang. Wah, ternyata ini dampak setelah terkena COVID ini banyak yang bilang badannya lebih lemah, lebih mudah capai. Ini bukan hanya mitos, ada risetnya Kang Diki ya. Dan apakah pemerintah melihat hal ini? Tapi jangan dijawab dulu Kang Diki, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih bersama Diki Budiman selaku peneliti kesehatan global. Kang Diki. Ya. Kang Diki, seperti yang Kang Diki tadi bilang, nyatanya ada bahaya di balik COVID yang lebih besar. Ancaman long COVID begitu ya. Sehingga kualitas kesehatan masyarakat Indonesia maupun secara global ini menurun. Dan apakah pemerintah melihat hal ini sehingga membuat suatu strategi begitu ya. Dan tidak ujuk-ujuk membiarkan hal ini terjadi berlarut yang nyatanya nanti di akhir akan merugikan negara juga. Kalau melihat, tampaknya melihat, tapi mengadresnya atau meresponnya ini yang belum memadai atau belum cukup lah ya kan. Jangankan Indonesia, negara maju pun hanya segelintir ya, yang karena saya peneliti global security, saya bisa menyampaikan ini. Negara Amerika saja ya kalau dikatakan memadai pun belum, tapi dia sudah bahkan mengkategorisasikan long COVID sebagai penderita disabilitas. Itu sudah ada ini. Jadi karena apa? Orang dengan long COVID itu jelas sebetulnya ini kalau bicara diagnosanya sudah tepat segala macam, itu mereka memang kelihatan misalnya kemampuan tadinya bisa bicara lancar, bisa jalan, aktivitas ini semua terganggu gitu. Makanya masuk kategori disabilitas dan itu mendapat support ya dari negara dalam artian dukungan itu. Itu salah satunya. Tapi kalau bicara di kita ya tentu ini masih jauh ya, dan itulah sebabnya sekali lagi di awal dari pandemi tahun kedua lah ya, saya sudah mulai mengingatkan di level puskesmas setidaknya kita sudah harus mulai punya itu yang disebut dengan program dukungan ya pasca terinfeksi, dan khususnya pada penderita yang diduga mengalami long COVID, karena mereka harus cepat teridentifikasi untuk segera mendapatkan rehabilitasi medik dan lain sebagainya. Karena kalau terlalu lambat ya sulit nanti. Misalnya tadinya harus kalau cepat bisa pulih kemampuan motoriknya ya, motorik itu tangan, kaki segala macam. Ya, karena telat ya itu yang akan menjadi masalah buat negara sendiri. Karena apa? Banyak penduduknya nanti banyak yang sakit. Iya. Yang sakit-sakitan gitu. Nah, dan apalagi ini yang akan berkontribusi pada kenapa? Apalagi di masa-masa produktif ya Kang Diki ya, pasti merugikan negara sekali. Betul. Dan yang diharapkan di bonus demografi itu ya bisa tidak optimal, dan sekali lagi sakitnya penduduk itu adalah juga mengganggu sektor lain. Kan kita sudah belajar dari pandemi bahwa aspek kesehatan yang tidak tertangani baik itu mengganggu ekonomi dan sektor-sektor lain. Dan ini yang sayangnya ya, kebetulan saya sedang melakukan riset ya, sayangnya banyak negara ya itu tidak mengambil pelajaran. Jadi sejarah berulang, gitu. Sejarah selalu berulang, dan ini tentu kita sayangkan. Baik, artinya apakah setuju long COVID sama dengan bom waktu? Sangat ya, dan itulah sebabnya
bahasa lainnya adalah saya menyebutnya tsunami. Ya. Tsunami itu karena gelombang, katakanlah orang sakit ini seperti permukaan air laut, gelombangnya itu terus naik pasang gitu. Iya. Jadi bicara sekarang, bicara COVID itu bukan bicara kematian, enggak. Tapi jumlah orang yang tadi rawan berkali-kali terinfeksi itu makin meningkat. Nah, tapi ketika kerawanan, artinya meningkat itu artinya kerawanannya makin tinggi, Iya. ancaman lain itu gampang datang. Mau itu pandemi berikutnya, wabah berikutnya, ya karena manusianya imunitasnya terganggu. Artinya semakin sering terkena COVID, imunitasnya semakin rendah begitu Kang Diki ya? Betul, semakin terganggu dan ini yang antara lain menjadi dasari atau menjadi hal yang melatari menjelaskan kenapa kasus misalnya di Amerika dikatakan kok infeksi jamur banyak meningkat. Seperti ingat nggak waktu di India jamur hitam ya. Kemudian kok infeksi bakteri juga meningkat outbreak-nya itu ya. Nah ini yang tentunya bukan berarti di Indonesia aman-aman ya, tidak. Masalahnya kan sekali lagi dari pengalaman pandemi di kita, masalah di kita adalah mendeteksi, kemampuan mendeteksi, bahkan melaporkan secara tepat, utuh kasus misalnya kematian, kita masih PR. Di kita itu kalau ada yang meninggal ya sudah dimakamkan kan. Di sini di negara maju manapun kalau ada yang meninggal sebelum jelas apa penyebabnya belum dimakamkan. Sehingga perlu ada namanya forensik ya. Forensik itu bukan harus dibelah-belah enggak, tapi dipastikan ini karena ini menyangkut kesehatan masyarakat. Jangan sampai ada yang meninggal ternyata karena wabah. Ya dibiarkan ya nanti menyebar. Nah itu maksudnya. Nah di kita ini kan masih jadi PR. Apalagi kalau di daerah ya, jangan nggak usah di daerah, di kota-kota pun kan seperti itu. Nah sehingga kalau bicara kematian, kesakitan, infeksi sekarang turun, ya harus ada tanda kutipnya ya dalam konteks seperti apa. Gitu. Iya. Tapi bagaimana seseorang Kang Diki? Sepertinya kalau hanya flu secara bersamaan atau terkena suatu penyakit seperti jantung meningkat, ini rasa-rasanya mungkin bawaan genetik atau memang ini karena kondisi tubuh saya tidak sehat. Lalu bagaimana seseorang itu bisa mendeteksi kalau saya ini sudah terkena dampak long COVID? Jadi apa yang harus dilakukan juga? Jadi ada hal yang sederhana ya bisa dilakukan bagi yang sudah, terutama yang saya ingin ingatkan adalah kalau sudah lebih dari 2 kali ya terinfeksi. Bahkan kalau ketika infeksi pertamanya itu dia dapat ketika dia belum divaksin. Gitu. Jadi kalau long COVID itu akan sangat mengecil risikonya atau potensinya. Kalau dia terinfeksi ya dia sudah pernah divaksinasi meskipun baru 1 kali gitu. Meskipun baru 1 kali. Tapi membesar dan lebih besar kemungkinan terinfeksi kalau ketika terinfeksi pertama ya terutama yang di era-era sebelum ada vaksin itu atau dia belum sempat divaksin. Nah, kalau dia masuk kategori itu, saya terinfeksi pertama, belum divaksin, terus sekarang terinfeksi kedua. Nah, dimulai dari fungsi atau aktivitas yang standar aja. Misalnya ya bicara, ya berjalan, kemudian mengingat gitu ya. Kalau itu ada gangguan lah, saya biasanya bicara yang lancar atau mengingat sesuatu cepat ya. Sekarang kok ada ini ya, ada sesuatu yang berubah. Nah, itu segera ke dokter ya, segera ke dokter. Karena kalau bicara diabetes dan lain sebagainya, umumnya agak bertahap gitu, agak bertahap. Kecuali dia tadinya tidak atau sudah memiliki ya, dan sekarang mengalami peningkatan. Nah ini yang tentunya artinya kembali pada kalau dalam konteks kita banyak masyarakat kita ini bicara literasi kesehatan kan masih PR ya, kecuali di negara di kota-kota besar misalnya. Nah, artinya pemerintah dalam hal ini puskesmas dan lain sebagainya yang di public health perlu melakukan ini ke masyarakat untuk meliterasi mereka bahwa jangan dianggap remeh ya, kok ini sekarang lemah, lapar terus ya, makan terus tapi lemas terus gitu. Ini kan ke arah diabetes nih gitu kan. Nah,
ini yang tentunya harus segera diidentifikasi lebih jauh seperti apa. Karena apapun itu kan nanti dokter yang akan ini memastikan ini seperti apa. Wah ini kalau segera tidak ditanggapi dengan serius mungkin lah oleh pemerintah, ini bakal menjadi yang tadi Kang Diki bilang, analogi yang tadi Kang Diki bilang, tsunami begitu ya, tsunami long COVID yang akan berdampak baik secara kesehatan masyarakat maupun bahkan ke sektor-sektor lain juga yang juga berdampak. Dan nanti juga katanya di gadang-gadang begitu ya, akan ada pandemi susulan begitu, akan ada pandemi yang lebih hebat lagi yang tadi juga akan Diki sampaikan. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Ini saja belum selesai, yang satu lagi sudah mau datang. Lalu strategi apa yang tepat untuk dilakukan pemerintah? Ya, untuk sebagai gambaran 20 tahun terakhir ya, ketika saya masih di Kementerian Kesehatan ya pemerintah, itu dalam kurun 20 tahun itu tiap 5 tahun tuh ada epidemi atau pandemi. Ya. Either way ya, epidemi atau pandemi. Tiap 5 tahun. Berarti setidaknya ada 4. Kemudian dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, itu ada 7 penyakit yang dideklarasikan WHO sebagai Public Health Emergency International Concern atau yang disebut dengan kedaruratan kesehatan global. Coba 13 tahun terakhir 7. Itu hanya katakanlah 5 tahun lah, katakanlah kalau diratakan yang kosong. Itu pun mungkin antara itu. Nah ini saja sudah memberi pesan pada kita, dunia ini makin rawan. Gitu. Rawannya karena apa ya? Karena perubahan iklim, juga karena perubahan dari manusianya itu, perilaku, belum globalisasi, belum pertambahan penduduk. Nah yang menjadi sekarang permasalahan lain adalah manusia itu sendiri sebagian ya, setidaknya kalau data terakhir dari Amerika, 10% dari orang yang pernah terinfeksi Omicron itu akan mengalami long COVID, akan mengalami penurunan termasuk gangguan sistem pertahanan tubuhnya ya, walaupun bukan berarti hilang atau seperti HIV tidak, tapi akan terganggu lah. Nah ini artinya kalau bicara global saja berarti katakanlah ini ke data kasar, 10% dari penduduk dunia ini akan dalam posisi yang tidak sekuat sebelumnya menghadapi ancaman penyakit. Nah itu saja sudah membuat dunia ini makin rawan untuk wabah berikut. Di sisi lain, potensi lompatan virus dari hewan ke manusia meningkat. Karena apa? Karena batas kehidupan manusia dengan hutan liar, ya, alam liar ini makin dekat karena penduduknya makin banyak, ditebangin hutannya ya dan segala macam. Hewan banyak yang punah. Itu kalau hewan punah ya virusnya nggak punah, dia nyari yang baru, inang baru. Nah itu jadi gitu. Jadi ini yang membuat potensi pandemi berikut yang memang sebetulnya sudah di depan mata. Jadi pertanyaannya bukan oh kita bisa cegah, nggak bisa, nggak mungkin ya. Wabah berikutnya nggak mungkin, saya sampaikan nggak mungkin dicegah. Tapi pertanyaan sekarang adalah when-nya itu, kapan? Sehingga itu yang harus dipersiapkan. Kapan sehingga pemerintah sudah harus mempersiapkan sehingga dampaknya tidak begitu parah ya. Sangat banyak sekali dampak-dampak dari COVID ini ternyata sangat kompleks ya, tidak hanya berdampak pada kematian pada saat itu saja. Ternyata ada tsunami long COVID yang juga menanti dan ini menjadi ancaman penting. Sehingga pemerintah juga harus melakukan strategi, salah satunya tetap menggalakkan vaksinasi kepada masyarakat. Begitu Kang Diki ya? Betul. Dan jangan lupa vaksin yang lain juga, bukan hanya COVID, vaksin yang lain. Tidak hanya COVID tapi vaksin yang lain juga. Terima kasih Kang Diki telah berbagi bersama kami, membuka kacamata terkait bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini. Selamat beraktivitas Kang Diki. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, seperti apa geliat moda transportasi becak Vespa asal kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Informasinya kami akan sajikan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.